Ini jam 12 siang. Habis check out, tadi udah sholat juga di penginapan. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi, nggak tahu kemana. Oke, masih di daerah Jalaksana, deket objek wisata Cibulan. Kanan itu ke arah kota Kuningan, kiri ke arah Cirebon. Saya mau nongkrong dulu di Indomaret Point, sekitar 2 kilo dari sini. Ini udah agak cerahan sih. Udah mulai kelihatan sinar-sinar matahari di balik awan. Cuma hujannya masih deras banget. Jam 1 siang. Kita ke depan lagi. Berhubung hujannya sudah lumayan reda, jadi kita menunggu bisa di pinggir jalan aja supaya lebih enak nyetopnya dan juga lebih enak mantaunya juga. Nah, jalan yang ada di depan kita ini merupakan jalan utama menuju ke Kuningan, teman-teman. Jadi bis-bis yang dari arah Kuningan menuju ke Jakarta, Jabodetabek itu pasti mereka lewat sini semua. Enggak semuanya, ding. Ada juga kok yang lewat gerbang tol Ciledug, tapi itu cuma beberapa bis aja gitu. Bis dari Kuningan ke Jawa Tengah, Jawa Timur juga lewat sini sih. Contohnya kayak bis Sugeng Rahayu tujuan ke Surabaya dan bis Akas NR tujuan ke Jember apa Probolinggo gitu ya. Nah, ini kebetulan banget ada Sinar Jaya dari arah Jakarta ke Kuningan. Dia Jakarta Starawale dari Ampera berarti karena keberangkatan pagi. Tujuan akhirnya ke Maleber. Nah, jadi nggak semua bis tujuan Kuningan itu berakhir di Terminal Kertawangunan, melainkan mereka masih lanjut ke arah timur lagi, teman-teman, ke kecamatan-kecamatan yang ada di sisi timurnya kota Kuningan. Contohnya kayak Luragung ini. Luragung ini biasanya Starawale itu dari daerah Luragung. Dan ini Luragung Hegar tujuan ke Kelari Karawang. Jadi kita bisa banget ya naik bis dari pinggir jalan atau nyetop dari pinggir jalan. Jadi nggak harus beli tiket di loket. Dari Kuningan menuju ke Ciamis, setahu saya ada 3 pilihan bis. Yang pertama ada bis Budiman, yang kedua ada bis Perkasa, dan yang ketiga ada bis Aladin. Dan semuanya itu bis medium, gak ada yang bis besar. Dan sebenarnya saya ngincer banget bis Aladin sih. Semoga aja nanti yang lewat itu bis Aladin duluan. Selain itu, untuk menuju ke Ciamis dari Kuningan juga bisa naik Elep. Kalian bisa naik Elep tujuan Cikijing, lalu dari Cikijing lanjut Elep ke Ciamis. Dan saya nggak tahu ya apakah ada Elep yang dari Kuningan ini langsung ke Ciamis. Ini ngeselin banget sih. Kemarin itu semalam pas di kota Kuningan tuh banyak banget bis-bis ke arah Ciamis yang lewat. Entah itu Budiman, Aladin. Giliran ditunggu kagak ada yang lewat. Ngocol banget. 5 menit kemudian akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu, yaitu bis Budiman. Untungnya ini agak macet ya, jadi kita bisa mudah nyetop bisnya, karena kalau nggak macet takutnya bisnya ngebut.
dan nunggunya nanti lama lagi. Nah, karena yang lewat bis Budiman, jadi ya udah kita naik bis Budiman aja teman-teman. Aladinnya nanti aja ya, kapan-kapan dah. Kayaknya bis Aladin itu lewat sini sebelum jam 12 siang deh. Kalau saya lihat di video YouTube-nya Bang Sebudin Erwin tuh lewat sini dia sebelum jam 12 siang. Saya agak telat. Nah, ini dia bis Budiman medium. Kita beli tiketnya langsung aja di dalam ya. Nggak pakai tiket sih, cuma bayar biasa aja gitu, kayak naik angkot. Ciamis, Kang? Oke. Depan kosong, nanti kita pindah ke depan aja. BTW sekarang jam 14.12. Untuk bisa seperti ini, dia agak pakai AC, tapi ada juga yang pakai AC sih, cuma beberapa doang. Ya seperti ini. Dan enak, longgar kalau duduk di sini. Jadi bis ini berangkat dari Tasik tuh pagi jam 8.15 dan berangkat dari Cirebon siang jam setengah 1. Menurut informasi teman saya yang tinggal di Kuningan, untuk bis dari Kuningan ke Ciamis ini tuh lewat sekitar 1 jam sekali teman-teman. Ganti-gantian sih, kadang bis Budiman, terus kadang bis Perkasa juga. Nah, ini nggak tahu nih ada macet apaan. Tadi lewat sini belum separah ini sih macetnya. Gimana ya? Nah, ternyata ini nih penyebab kemacetannya. Banyak kendaraan yang keluar gang itu. Kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya tempat wisata ya. Namanya Zam-Zam Pool, kolam renang. Tapi gila rame banget tuh, mobil semua. Dan itu bukan kabut ya, itu bakaran dari ini nih, tempat tahu lamping. Salah satu makanan khas di Kuningan teman-teman, tahu lamping. Terakhir dari Cirebon jam berapa? Budiman. Jam berapa? Malam? Oh, paling malam. Iya, paling malam. Jam berapa? 8 malam. Paling pagi? Paling pagi 5.10. Oh, subuh ya? Udah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis dari Kuningan ke Ciamis, kalau bisa sebelum jam 10 malam, karena kalau udah di atas jam 10 malam udah nggak ada lagi bis yang ke Ciamis. Adanya paling Elep, dan itu juga Elep jarang-jarang lewatnya kalau udah malam, dan Elep harus kita transit dulu di Cikijing baru nyambung ke arah Ciamis gitu teman-teman. Itu informasi dari teman saya yang tinggal di Kuningan ya. Kalau dari Kawali paling malam jam berapa dari Ciamis? Dari Ciamis paling malam? Jam 8 malam juga? Perjalanan dari Kuningan menuju ke Ciamis, kita akan menempuh jarak sejauh kurang lebih 60 km. Sebenarnya jaraknya nggak jauh-jauh banget sih, cuma jalan yang kita lewatin ini tuh nanti dominan berlika-liku. Kalau waktu tempuhnya sih menurut perhitungan Google Maps itu sekitar 2 jam. Kalau naik bis mungkin bisa 3 jaman. Belum lagi nanti bis ini pasti bakal ngetem di daerah Cikijing, di pertigaan Cikijing. Oh, Pak itu.
Ya, teman-teman masih di Jalan Lingkar Luar Kota Kuningan. Di situ ada penunjuk jalan, kiri itu arah Kuningan Kota. Jadi kiri itu ada pusat kota, tembusannya nanti di Masjid Agung. Masih lumayan jauh sih, sekitar 2 kiloan. Nah, dari situ ke jalan ini tuh ada angkot. Angkot ke arah Palutungan tuh dia lewat sini. Jadi teman-teman kalau dari pusat kota mau naik bis ke arah Cirebon atau ke arah Ciamis bisa nunggu di sini, bisa naik dari sini. Nah, itu lurus tuh ke arah Palutungan tuh. Di sini kita ambil kiri ke arah pertigaan Cigugur sampai dengan Cikijing. Baik dua. Ya, oke teman-teman, ternyata ongkosnya itu 60.000 ya. Tadi saya bayar 100.000 terus ditambahin 10.000 dan kembalinya 50.000. Berarti 60.000. Jual
Tidak jauh setelah melewati tugu perbatasan tadi, kita akan disuguhkan dengan jalan yang berkelok serta pemandangan yang aduhai. Kalau di Google Maps ini dinamakan Kelok Sindang Panji. Sindang Panji sendiri adalah nama sebuah desa di daerah ini. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Cikijing di bawah sana, teman-teman. Dan sedikit cerita bahwa jalur ini tuh udah dibangun sejak lama, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda. Namun kurang diketahui dibangunnya pada tahun berapa karena sangat minimnya literasi tentang hal itu. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen ya. Sini nih. Tuh, terminal Cikijing. Ini kita udah sampai di Cikijing. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari kota Kuningan, teman-teman. Biasanya sih ngetem lagi ini di sini nanti di Cikijing. Saya mau foto-foto dulu. Cikijing sendiri merupakan kecamatan paling ramai ketiga di Kabupaten Majalengka. Di urutan pertama ada Kecamatan Jatiwangi, di urutan kedua ada Kecamatan Majalengka atau Majalengka Kota, dan ketiga Cikijing. Di sini memang sangat ramai karena pertemuan dari beberapa arus. Bahkan saat Lebaran di sini lebih ramai karena banyak yang menggunakan sebagai jalan alternatif untuk menghindari macetnya jalur nagrek. Dan dulu itu Belanda sempat kepikiran buat bangun jalur kereta di Cikijing juga, walaupun pada akhirnya hanya mentok sampai Kadipaten. 30 menit. Oke. Istirahat dulu di Cikijing 30 menit, teman-teman. Jadi seperti biasa, bis Budiman ini pasti akan ngetem di pertigaan Cikijing selambat-lambatnya itu 30 menit. Itu artinya bisa lebih cepat tergantung situasinya. Jadi buat teman-teman yang mau beli jajan, beli makan atau ke toilet, nah bisa nih manfaatin momen ini. Untuk WC umum ada di belakang bis ini parkir. Untuk penumpangnya kala itu ternyata sudah ramai yang menunggu di Cikijing, sehingga sekarang kondisi di dalam bis udah lumayan penuh, teman-teman. Tapi mohon maaf saya nggak bisa menyoroti bagian dalamnya karena takut penumpangnya pada kepede ya nanti disorot. Yang mau ke toilet bisa di situ atau di Indomaret bisa numpang. Tadi saya numpang di Indomaret barusan. Itu ada bakso, mie ayam. Wah, ada banyak banget sih makanan-makanan. Kita balik lagi ke bisnya. Yuk. Masih lama sih, setengah jam lagi. Masih 20 menitan lagi. Oh, Bintang Sanepa. Tulisannya sih Cikijing Cikarang. Baru tahu dia ada Cikijing. Gokil, ini penumpangnya rame banget. 1542 full penumpangnya, luar biasa. Setelah ngetem 20 menit, akhirnya kita kembali diberangkatkan dari pertigaan Cikijing. Ternyata lebih cepat dari perkiraan sang drivernya ya, yang katanya bakal ngetem di sini selama 30 menit. Mungkin karena emang penumpangnya udah rame juga, kasihan yang berdiri itu kagak berangkat-berangkat. Sebenarnya dari sini ke Tasikmalaya itu ada 2 jalur. Kita bisa lewat Kawali dan juga lewat Panjalu. Untuk Elep dan bis itu kebanyakan mereka lewat Kawali ya, teman-teman. Saya nggak tahu sih ada yang lewat Panjalu atau enggak, kayaknya nggak ada deh. Kalau dari Ciamis ke Panjalu ada, tapi rutenya tetap lewat Kawali. Cuma kalau dari Cikijing ke Tasik lewat Panjalu, nggak tahu deh ada angkutannya apa enggak. Dari Cikijing ini menuju ke Ciamis via Kawali masih lumayan jauh ternyata, yaitu 50 km lagi. Dengan medan jalan yang lumayan berat buat mereka yang mabuk kendaraan, karena kita akan melewati jalan yang berlika-liku.
Kalau teman-teman lihat dari pantauan udara Google Maps, Cikijing ini wilayahnya menurut saya unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Karena jalanannya lurus dan didominasi oleh persawahan yang lapang serta dikelilingi oleh perbukitan. Nah, setelah saya baca-baca, kenapa daerah Cikijing ini kok kayak beda dari daerah-daerah di sekitarnya gitu ya. Ternyata dahulunya sekitar 7.000 tahun yang lalu itu Cikijing ini bekas danau purba, teman-teman. Danau purba yang terbentuk berbarengan dengan Gunung Ciremai generasi kedua. Jadi Gunung Ciremai ini ternyata ada generasi-generasinya. Generasi pertama Gunung Ciremai yaitu Gunung Putri, generasi keduanya Gunung Geger Halang atau kaldera Geger Halang, dan yang ketiga ini Gunung Ciremai yang sekarang. Nah, si Danau Purba Cikijing ini hilang setelah kaldera atau Gunung Geger Halang meletus yang memunculkan Gunung Ciremai yang sekarang. Kemungkinan danaunya ini hilang karena terkubur oleh material-material dari letusan Gunung Geger Halang gitu teman-teman.
Ya, sekarang kita sudah berada di Desa Winduraja. Di situ tertulis penunjuk jalan kalau kiri itu ke arah Raja Desa dan juga bisa ke arah Rancah bahkan ke arah Banjar, teman-teman. Nah, di Raja Desa itu ada bis yang mengawali keberangkatan dari sana. Bis besar yaitu bis Merdeka dan tujuannya juga bukan ke Pulau Jawa melainkan ke Pulau Sumatera yaitu ke Giham di Lampung Barat, teman-teman. Dulu saya pernah buatin tripnya tapi nggak full trip ya. Waktu itu saya naik dari rumah makan Sinta sampai ke Giham, ke Sekincau apa Giham gitu, lupa deh. Wah, itu satu-satunya bis yang melayani rute Raja Desa ke Giham Lampung. Jadwalnya juga terbatas, seminggu hanya beberapa kali aja. Di pusat kecamatan Kawali inilah kita baru melihat keramaian lagi seperti yang ada di Cikijing, teman-teman. Dan di Kawali ini barulah ada beberapa bis yang melayani tujuan ke Jakarta. Tapi rutenya nggak lewat Cikijing, melainkan lewat Ciamis Kota, Tasikmalaya, dan seterusnya. Setahu saya sih ada bis Budiman dan bis Sumberjaya yang mengawali perjalanan dari terminal Kawali ini. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah alun-alun Kawali. Sebenarnya saya tuh pengen banget ya ngerasain nginep di Kawali. Cuma setelah saya ngecek di Google Maps ternyata di sini tuh nggak ada penginapan. Entah nggak ada penginapan atau penginapan di sini tuh nggak ada yang tercantum di Google Maps. Saya juga nggak tahu. Nah, ini di sebelah kanan kita nih terminal Kawali, teman-teman. Ada bis Budiman dan ada Mahendra Transport. Oh, bukan, Sumberjaya. Ex Mahendra Transport kayaknya. Oh ya, itu ngomong-ngomong Mahendra Transport kemana ya? Saya belum sempat bikin tripnya lagi. Aduh, padahal waktu itu pengen bikin tuh, tapi udah off duluan. Oh, Mas. Oh. Nah, sekarang Kawali. Kawali. Pasar turun.
Akhirnya kita sudah memasuki Desa Mekarjaya di Kecamatan Barekbek. Ini lokasinya udah deket sih sama Ciamis kota, sekitar 3 km lagi. Dan di sini tuh juga ada kampus, yaitu di sebelah kiri namanya Universitas Galuh. Galuh itu diambil dari nama kerajaan ya kalau nggak salah, Kerajaan Galuh. Ya, akhirnya kita memasuki Kecamatan Ciamis, teman-teman. Oke, mungkin cukup. Oh, belum. Dan seperti biasa, saya belum pesan penginapan padahal ini lagi peak season atau liburan Natal Tahun Baru. Tapi justru di situ tantangannya. Nanti kita cari bareng-bareng enaknya nginep di mana, syukur-syukur dapat penginapan yang murah sih. Kalau saya sih selagi ada yang murah kenapa yang mahal, kecuali kalau kepepet nggak ada yang murah baru yang mahal, nggak apa-apa lah. Setelah melewati 3 jam perjalanan dari Kuningan, akhirnya sesaat lagi kita akan mendarat di Terminal Ciamis. Jadi 3 jam itu lancar ya, tanpa macet. Untuk kecepatan ya standar lah. Nah, buat teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah timur bisa turun di Terminal Ciamis. Contohnya kayak pengen ke Pangandaran, Banjar, nah bisa turun di sini. Kemudian kalau mau lanjut ke arah Purwokerto, Jogja, Kebumen dan sekitarnya juga bisa turun di sini, Terminal Ciamis. Tapi nggak tahu ya kalau udah sore begini masih ada bis atau enggak. Kayaknya sih Terminal Ciamis ini 24 jam nonstop ya, dilalui oleh bis-bis lintas. Terminal Ciamis. Oh. Main aja. Oke, teman-teman, nih jam 17.22. Setelah 3 jam perjalanan dari mana? Kuningan sampai juga di Ciamis terminal. Nah, ini dia Terminal Ciamis. Tuh ada beberapa penumpang yang langsung ke Pangandaran, Cijulang. Oke, saya kayaknya mau nyantai-nyantai dulu. Mau nongkrong-nongkrong dulu. Terus nanti lanjut lagi jam 5:30, berarti 3 jam, lumayan juga ya. Gokil. Terminal Ciamis, udah lama juga nggak kesini. Kita coba jalan ke sana aja deh, ke dalam terminal. Asli ini masih bingung antara nginep di sini atau lanjut lagi ke mana gitu. Ini ada elep Panjalu Ciamis. Antara lanjut atau nginep di sini nggak tahu juga. Mungkin cari-cari penginapan dulu deh. Ini ada Sony Prima tujuan Cijulang Pangandaran baru sampai.
Wah, seperti ini Terminal Ciamis, gila udah lama banget gak kesini. Terakhir kapan ya? Udah lama dah. Nah, ini di sini ada bangku-bangku nih. Nah, ini ada bangku-bangku bisa buat tiduran sama di agen-agen bisa di situ. Di sebelah sana tuh. Agen-agen bis ke berbagai daerah. Ada Sugeng Rahayu, ada ke Sumatera juga ada, Sumber Jaya ada, Base Premium di sana semua tuh. Gokil. Merdeka juga ada. Tapi ada beberapa bis yang beli tiketnya langsung di dalam bis sih, kayak Budiman, terus Merdeka, apalagi pokoknya nanti dia masuk shelter situ tuh. Cuma ini sepi banget. Aneh. Terminal bis Ciamis. Oh, ini shelter-shelternya. Banjar, Pangandaran, Purwokerto, Yogyakarta, Cirebon, Semarang, Merak, Bekasi, Cirebon, Surabaya juga ada. Sugeng Rahayu lewat sini juga kalau nggak salah ke Surabaya. Yang dari Bandung. Wah, gokil. Oh, berarti ini khusus angkot kayaknya. Nyari penginapan dulu deh. Kalau ada. Kita cari hotel di sekitar kita. Nah, ini kalau di sini kan pilihannya 2 dewasa. Ini kita ganti 1 aja. Wih, ada nih 176, masih worth it lah. Wih, 162 juga ada. 350. Wah, ini 156 ada nih. Tapi kayaknya agak jauh sih ini. 2 kilo dari lokasi sekarang. Oh, lokasinya balik lagi ke arah Kawali. Cuma 2 km aja sih. Sekarang kita coba di aplikasi Red Doors. Nah nih, hotel di sekitar kita ada yang 200.000, 141. 2 doang di sini pilihannya. Oh iya, ini. Nah, selainnya Traveloka tuh gini dia, clickbait suwe. Jadi di sini tuh tulisannya 162, tapi di bawahnya kecil ada total Rp 196.000. Itu udah termasuk pajak. Jadi yang ditampilin di sini tuh belum termasuk pajak. Mengecoh. Sama kayak Agoda juga gitu. Oh iya, yang ini kan 162 nih, Resort Alam Segar, tapi 8 kilo dari sini. Jadi yang deket tuh cuma ini 211, total 255.000. Sama ini Grand Hotel Ciamis 212.000. Sama ini yang deket nih, ini The Priangan Hotel 350. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Dan buat kalian yang penasaran saya menginap di mana, tonton aja di video berikutnya ya. Awalnya sih udah pasrah tuh, kayaknya nggak ada penginapan murah nih di Ciamis. Kayaknya harus merogoh kocek lebih buat nginep di hotel. Tapi setelah saya menyewa ojek pangkalan buat minta tolong dicariin penginapan, dan ternyata saya menemukan penginapan yang murah teman-teman, cuma 80.000, dan itu hitungannya per 24 jam bukan per hari. Ini gokil sih. Jadi di Ciamis ini saya nggak kemana-mana, cuma di penginapan aja. Terus malam keluar sebentar ke kafe, nongkrong, gabut. Habis itu balik lagi. Emang Ciamis ini asli rame banget sih di Ciamis, apalagi di alun-alunnya. Jelang tahun baru rame parah. Lebih rame dibandingkan kemarin di Kuningan. Gokil. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran dengan video berikutnya, videonya ada di akhir layar kaca video ini atau ada di kolom deskripsi linknya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kira-kira dari Ciamis lanjut ke mana ya?